Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tatkala seorang itu dibangkitkan dari kuburnya, idza bu'thira ma fil qubur. Ada yang membaca nanti idza bu'thira ma fil qubur. Jadi bu'thira ma dengan bu'thira ma itu sama. Artinya apa? Ja'lul asfal ilal a'la, yang bawah itu dijadikan ke atas oleh Allah. Artinya dibalik ke atas. Sehingga ini merupakan sebuah perumpamaan ya. Manusia itu kalau dibangkitkan di padang mahsyar itu dari dalam tanah dikeluarkan semua keluar. Jadi waktu itu manusia baru dia teringat qaddamat wa akharat, apa yang belum dia buat dan apa yang sudah dia buat. Dia baru teringat semua di situ. Ya, kemudian setelah itu baru ada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pertanyaan Allah Subhanahu wa taala setelah manusia bangkit semua dari kuburnya. Setelah manusia itu mengakui dosa-dosanya, setelah manusia itu dia mengatakan, saya mendengar sami'na, kami mendengar dan kami melihat, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi artinya kami sudah melihat, melihat huru-hara padang mahsyar ini, dan kami juga sudah mendengar neraka sudah memanggil-manggil kami. Ketika itu mereka baru mengatakan, kembalikan kami sebentar saja, kami baru yakin. Ini sekarang kita lanjut masih pada surah Al-Infitar ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan. Kita sudah sudah sepakat ya, kalau seandainya di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat al-insan itu selalu menjurus kepada makna negatif. Tetapi kalau ada an-nas itu makna positif. Makanya Al-Qur'an itu selalu petunjuk hudan lin-nas, tidak ada hudan lil insan, tidak ada. Tidak ada Al-Qur'an petunjuk bagi orang-orang maksiat, tidak ada. Selalu Al-Qur'an itu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena al-insan ini selalu identik kepada hal-hal negatif. Orang yang tidak patuh kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, itu selalu diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan al-insan. Makanya Imam Jalalain di dalam tafsir beliau, setiap ada kata-kata al-insan di situ, beliau selalu mengatakan kalau itu orang kafir, burung kafir. Baik itu dia kufur i'tiqad maupun kufur nikmat, atau kufur ihsan, atau kufur ingkar, atau kufur juhud, atau kufur inad, atau kufur nifaq. Ya. Jadi semua masuk ke dalam kalimat ya ayyuhal insan. Jadi makanya kalimat ini ya ayyuhal insan adalah sebuah kalimat nida, panggilan. Makanya ada dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar itu dari kuburnya, la yakhlu, mereka tidak lepas dari pertanyaan Allah. Ya, apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Kemana umurmu? Kemana ilmumu yang sudah kamu tahu, kenapa tidak engkau amalkan? Kemana hartamu? Kenapa kamu bisa begini, engkau tidak patuh kepadaku, kata Allah. Padahal dulu patuh kepadaku. Makanya ayat ini Allah mengatakan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ini ayat ini sesuai dengan hadis dari Ibnu Mas'ud. Jadi dari Ibnu Mas'ud, seorang itu tidak ada satu orang pun yang lepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang maksud yang tidak lepas ini apa? Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW juga. Seorang itu kalau sudah ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat, celaka dia, kata Rasulullah.
Ya. Artinya apa? Dia akan sangkut nanti di padang mahsyar itu. Tapi beruntunglah bagi orang-orang yang tidak ditanya. Ketika dibangkitkan tidak ditanya. Inilah pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau tidak ditanya aman dia. Tapi kalau sudah ditanya, uqiba kata Rasulullah. Dia akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau diperiksa oleh inspektorat, kalau ditanya, nya bermasalah hari ini. Nyo pak cini jak kena tiak, nyo pakai lagi nya kamu salah ya. Tapi kalau tidak ditanya, kaji kabar. Kalau nyo sudah dikatakan kabar, nya keaman ya. Tapi kalau ditanya ini kok bisa begini? Itu pertanyaan pertama, kok bisa begini? Itu terus berlanjut. Maka Rasulullah mengatakan, hati-hati kamu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ditanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ditanya aman ya. Makanya salah satu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, "Ma gharraka bi rabbikal karim?" Gharra itu ghurur. Ghurur itu terperdaya. Ghurur itu gara-gara sesuatu hal itu kita lupa ibadah. Gara-gara sesuatu hal itu kita lupa mendidik anak. Gara-gara sesuatu hal itu kita lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ghurur namanya. Kalimat ghurur dikombinasikan dengan karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Karim itu adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau di Timur Tengah itu kalau ada pengemis datang minta-minta, kita cukup ngomong Allahu Karim, Allahu Karim, Allahu Karim. Allah kagejuk mandum ke drone kurang lau milai ya. Allahu Karim. Nya lantoi weh aja bah. Ya dah pegang Allahu Karim, ci praktek juga. Tapi baik pegang bawa Aceh ini Allahu Karim hai dengar. Tapi nyo ya ramai dah pegang Allahu Karim weh aja. Jadi ijak rumah danya Allah Karim, Allah Karim. Ni weh aja. Jadi Allah Karim, tertuh Allah Karim ni weh. Ya, jadi arti karim itu Allah memberikan semuanya untukmu. Magharraka bi rabbikal karim. Allah dari dalam kandunganmu ketika di alam di alam roh diberikan nikmat, di alam kandungan diberikan nikmat, di dunia diberikan nikmat. Kurang lelong. Apa yang kurang? Sehingga kenapa setiap pemberian Allah ini engkau balas dengan magharraka bi rabbikal karim. Engkau lupa kepada pemberi nikmat itu. Ya. Maka inilah kalau ditanya nanti kenapa dikombinasikan kalimat gharra dengan karim. Manusia itu masih ingkar juga padahal nikmat Allah banyak sekali yang sudah diberikan oleh Allah. Kecuali apa? Hana kejo nikmat oleh Allah. Yan homlah ingkar. Tidro hamba tidak pernah diberikan nikmat oleh Allah, dia selalu sengsara, di alam roh sengsara, dalam kandungan sengsara, dunia sengsara. Yan homlah. Ini sudah di alam roh diberikan nikmat oleh Allah. Di alam kandungan diberikan nikmat oleh Allah. Di dunia diberikan nikmat oleh Allah. Mana bukti diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapapun dia. Karena dia itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Pemberian Allah tidak ada yang bisa menahannya. Sehebat apapun orang itu untuk menahan pemberian Allah kepada orang lain tidak bisa. Dan berdoa kita teman tahajud. Ya Allah, baik dia rezeki ketipulan ya Allah baji bengeh kelun, tak bisa ya, tak bisa. Wa makana ata'u rabbika mahdzura. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Imam Al-Qurtubi itu di dalam tafsir beliau mengatakan magharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan syaitan itu bisa membuat kamu lupa kepada Allah? Ya. Imam Qurtubi mengatakan kalau gharraka itu syaitan ini. Ini dibantah lagi dengan ada sebuah kitab itu namanya Minhajul Abidin. Apa kata beliau? Bukan setan saja yang bisa membuat manusia itu lupa kepada Allah, tetapi ada 4. Fi arba awaik, ada 4 yang membuat seorang itu bisa lupa kepada Allah, susah beribadah, tidak khusyuk dalam beribadah, dia berbuat jahat. Ini gara-gara 4 ini. Dan dia menurut levelnya masing-masing. Level yang paling rendah, level keempat, itu adalah ad-dunya. Rupanya dunia itu bisa membuat manusia lupa juga ibadah. Dulu ketika dia tidak punya apa-apa, dia ibadahnya tepat waktu adzan gejak tepat waktu. Tapi setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gejuk harta, gejuk nikmat, gejuk jabatan, nya kan mulai tua ya. Jadi ketika azan, nya apa bejih kedai dia nyoki panjaran. Ya. Artinya dia sudah lupa kepada Allah, lebih mendahulukan yang but-but dunia benar dibandingkan yang sudah memberikan dunia kepada dia tadi, memberikan nikmat kepada dia tadi. Ini yang level pertama. Level yang keempat ya.
Makanya seorang itu kadang-kadang ketika dia salat teringat rumah, Pak. Teringat rumah, teringat harta, teringat motor, teringat lampu. Rumah lampu kalau lembaga lah pergi pancara, terang terbayang ya, Pak. Artinya dunia itu mengganggu dia dalam beribadah. Ya, mak dapat talah syaitan tapi je baju-baju ke syaitan lebih lima. Soalnya syaitan ni, Pak. Bukan anak khusyuk, syaitan ni, Pak. Dengar oleh syaitan ke bengih syaitan ni, Pak. Dapat talah lun lah, Pak, syaitan. Padahal kamu itu nak salat itu susah salat gara-gara jabatan kamu, kata syaitan, Pak. Gara-gara harta kamu. Kenapa tuduh saya, kata dia. Makanya syaitan itu ketika di padang ketika seorang sudah dimasukkan ke dalam neraka dan ke dalam surga, yang menjampung syaitan ini menawang syaitan, Pak. Kata dia ini, kata seorang ini gara-gara syaitan saya masuk ke sini. Apa kata syaitan? Fala talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri, ya. Illa an da'utukum fastajabtum li. Saya kan cuma mengajak saja saya. Nanti akan kita lihat bagaimana ajakan setan itu sehingga kita ini berbuat jahat, namanya. Akan kita lihat nanti fase-fasenya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya al-khalqu. Khalqu itu makhluk. Yang membuat kita lupa kepada Allah adalah teman kita sendiri sebenarnya. Maka pilihlah teman-teman yang bagus. Pilihlah teman-teman yang baik. Komunitas kita sendiri di mana kita bergaul itu bisa mempengaruhi kita lupa atau tidak lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyudah mengon ngururuh naget ni. Setiap nak ibadah depan ada permun ni. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, komunitas yang baik, ketika azan, ketika apa saja, mereka selalu mengajak kita. Jadi artinya terpengaruh juga. Teman itu bisa mempengaruhi kita, ibadah kita bagus atau tidak bagus pada Allah. Kita teringat atau tidak teringat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, level yang selanjutnya ini baru syaitan ini, Pak. Level selanjutnya syaitan. Artinya syaitan itu pada level ketiga dari bawah dan kedua dari atas, Pak. Rupanya ada yang lebih dahsyat dari syaitan lagi, Pak. Apa itu? An-nafsu. Nafsu itu rupanya yang paling dominan seorang itu, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dapatlah syaitan. Kenapa baik dapatlah syaitan, Pak? Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Pengaruh syaitan itu sedikit sebenarnya dia. Dia pengaruhnya sedikit. Cuma kita saja yang mau mendengar setan, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ketika kita itu hati kan, dia mempengaruhi kan hati, Pak. Makanya setiap pengaruh setan yang pertama sekali itu namanya hadithun nafsi. Dia berbisik-bisik. Jadi dibisik oleh setan, hai necuk atagop, nekorupsi atagop. Ketika kita tidak mau mendengar itu, kita mendengar apa namanya, tidak mau merespon, kita tidak diberikan sanksi oleh Allah sedikit pun. Sanksi tidak ada. Memang ketika itu kita mendengar ambil punya orang lain, korupsi punya orang lain. Ini namanya hadithun nafsi. Ketika pada posisi yang pertama, hadithun nafsi, itu tidak diberikan pahala, kemudian tidak diberikan sanksi oleh Allah. Ya, satu. Yang kedua, level yang kedua, ini hati juga masih. Maka syaitan bersyukur kalau kita sudah masuk level ketiga dan keempat. Kita sudah diberikan sanksi oleh Allah. Kemudian kalau berbuat baik, niat baik diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua namanya muyulun nafsi. Hati sudah mulai cenderung, ya, dipegali syaitan. Hai baik ni temayang onyo. Jangan salat hari ini. Hati cenderung. Iya juga. Ya, iya juga. Tetapi ketika kita ngomong iya juga, kita belum lagi diberikan hukuman oleh Allah. Belum diberikan hukuman dan belum diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah level kedua. Level yang ketiga, ini yang boleh diberikan sanksi. Ini pun ada dua nanti. I'tiqad. Seorang yakin kalau meninggalkan salat itu bagus. Nyan kamu mulai, Pak. Kalau dia sudah yakin, artinya dia yakin itu bagus, meninggalkan salat, berbuat maksiat itu bagus, maka ketika itu dia diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggalkan, tidak mau ini, enggak ini kembali, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini ada dua pilihan. Kalau seandainya keyakinan dia itu ikhtiari apa? Pilihan dia sendiri, maka akan diberikan sanksi oleh Allah. Tetapi kalau seandainya i'tikad dia itu ittirari itu apa? Mudarat. Menyawa mudarat, la yu'akhiduhu Allah. Dia tidak akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah contoh. Bak dajak-ajak. Ruh makalan inang, yang bukan mahramnya. Jadi ketika melihat bukan mahramnya, syaitan memang sudah membisikkan, na inang likui. Nekalan laju. Akhirnya dia muyulun nafsi, hatinya sudah cenderung. Tetapi mudarat darurat baru tekalan, Pak.
Baru kala la yu'akhidhuhullah. Dia tidak diberikan sanksi oleh Allah. Tetapi ketika sudah dia lihat, wanita itu sudah berpindah, dia lihat sekali lagi, itu ikhtiari namanya. Ikhtiari itu pilihan dia. Ketika dia lihat, maka dia sudah mulai diberikan sanksi dan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya sudah mulai memilih. Sudah, ini yang ketiga. Yang keempat lebih parah lagi. Yang keempat ini namanya al-azmu 'alal fi'li. Dia sudah berkeinginan untuk melakukan hal itu walaupun belum dilakukan lagi. Kalau dia mati, dia meninggal dunia, hatinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Oh, bagaimana dengan hadis? Ada sebuah hadis ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat hafazah, wahai malaikatku, tatkala seorang berniat jahat, jangan kamu tulis dulu. Ketika sampai dia berbuat jahat, baru kamu tulis satu. Apabila seorang hamba berniat baik, maka dia dapat, sebelum dia lakukan dapat pahala 1, tapi setelah dia lakukan pahalanya 10. Bagaimana ini dengan hadis ini? Apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Hadis ini Allah mengatakan kepada malaikat, kalau malaikat tidak tahu isi hati manusia, makanya Allah mengatakan hasilnya, kamu lihat hasilnya saja dulu. Kalau dia belum berbuat maksiat, jangan kamu ini dulu sampai dia berbuat maksiat. Kenapa? Kalau dia tidak berbuat maksiat pun kamu tidak tahu isi hatinya bagaimana. Kebaikan begitu juga. Kamu tidak tahu isi hati dia, maka kamu lihat hasilnya bagaimana. Ya, jadi makanya nanti walaupun di dalam catatan malaikat itu kita tidak dicatat apa-apa, si fulan hanya catat tepu-tepu, tetapi dalam catatan Allah kita sudah dicatat berbuat kejahatan. Kenapa? Di dalam hati kita sudah ada al-azmu 'alal fi'li, keinginan untuk berbuat sesuatu. Mana contohnya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Idza laqiya muslimani," apabila dua muslim itu ketemu, bisayfihima, dengan kedua pedangnya, dua-dua saling membunuh, si A bunuh si B bunuh si A. Apa kata Rasulullah? Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan terbunuh masuk ke dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh, tidak maka ya Rasulullah masuk ke neraka? Yang membunuh orang lain kan masuk neraka. Fa kaifal maqtul? Bagaimana orang yang terbunuh? Kok bisa masuk ke neraka juga? Ya, padahal dia kan tidak membunuh orang lain. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Si B itu dia masuk neraka karena membunuh orang. Si A, si B terbunuh, ya dia terbunuh karena dia sudah berniat untuk membunuh si A. Ya, maka dia juga masuk ke neraka. Karena apa? Dua-dua si A dan si B punya niat dua-dua untuk saling membunuh. Maka niat itu dinamakan dengan al-azmu 'alal fi'li. Hati dia itu sudah bertekad akan melakukan sesuatu hal itu, tapi sebelum dia lakukan dia sudah dibunuh dulu oleh orang lain. Tetapi yang di dalam hati dia tadi dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dia menyodar semayang, niat itu apa? Sudah masuk ke level yang ketiga, niat itu, Pak. Ya, niat itu sudah masuk level yang ketiga. Kalau level yang ke-1 saja hanya kira, Pak. Level yang kedua hanya kira. Oh, menjak semayang, Allahu Akbar. Kita banyak semayang, Allahu Akbar juga. Kita tidak tahu salat apa itu. Hati kita tidak cenderung ini salat apa, menghadap kemana, bagaimana, berapa rakaat, hanya depu nih. Makanya niat-niat itu yang diberikan pahala oleh Allah, artinya apa? Niat itu yang sampai yang level yang ketiga. Artinya kita melakukan sesuatu, memang kecenderungan diri kita untuk melakukan sesuatu hal itu. Iktikad kita untuk melakukan sesuatu hal itu. Makanya seorang yang niat hana betul, yang ketika habis semayang, Assalamualaikum, assalamualaikum. Mampu temayang le bunuh, mesti ingat dan temayang le. Hai pubuh le. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya setiap bisikan syaitan itu tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sampai masuk level yang ketiga. Itu pun yang ikhtiari. Kalau level yang keempat enggak ada lagi ikhtiari, karena dia memang sudah ingin melakukan suatu hal itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah mengatakan ma gharraka bi rabbikal karim. Tapi dalam tafsir Al-Baghawi, itu ma itu kata beliau apa? Ma itu adalah ma istifham. Arti ma istifham, Imam Al-Baghawi ingin mengatakan sekecil apapun maksiat yang kau lakukan, apalagi maksiat itu besar, kamu tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hana aman ya, Pak. Gedaya ada bau mati orangnya, yang pastinya saja azab yang mengikuti kita, Pak. Kamu tidak aman kata Imam Al-Baghawi, kemanapun kamu pergi. Makanya kalau kita nanti pekan yang hana berkah, pekan hana nyawa, pekan hana je, berarti ada syah ada buburnya. Gimana cara aja? Hana cara lain, Pak. Taduk dah istighfar, Pak.
Kan salat 5 waktu, 5 waktu salat. Apalagi ditambah dengan salat-salat sunnah kita. Setelah habis salat duduk. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar juga. Atau kita bangun tengah malam istighfar juga. Istighfar, minta maaf. Dan satu lagi pengakuan dosa di depan Allah. Apa pengakuan dosa? Ya Allah, lun zalim, ya Allah, lun zalim, ya pemaaf lun. Kalau engkau tidak maafkan saya termasuk golongan orang-orang yang rugi, ya Allah. Yang kita pegang tepi, Pak, yang kita pegang tepi, dah ulang-ulang juga. Jadi Allah ingin mengatakan begini, ya ini ada juga penafsir mengatakan mata ajub begini. Allah heran, kenapa manusia itu masih ingkar juga kepada Allah? Kenapa masih berpaling kepada Allah? Kenapa masih berbuat maksiat? Padahal sudah diberikan apa saja, sudah fasilitas diberikan kepada dia itu. Cuma dalam bentuk ini nanti, nah yang gejuk nit, nah yang gejuk le, nah yang gejuk sedang, nah yang hanya gejuk tepun tu baru gejuk setelah itu. Ya. Tapi kalau tidak diberikan sama sekali, tidak ada, tidak mungkin. Kalau tidak diberikan sama sekali, ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di di dalam tafsir beliau. Innallaha la yu'adzibu qauman illa bidzambin. Allah ketika menahan rezeki tidak memberikan sesuatu kepada dia atau mengasap dia, itu ada suatu hal yang dia lakukan. Baik itu dosa atau apa saja. Nya mentong, Pak. Maka kalau kita merasa apakah noronyo lagi apakah berarti introspeksi diri. Jangan bertanya apakah lagi aneh Allah, jangan tanya Pak Allah le, Pak. Pak Dro tanya le. Ini dosa saya buat apa kemarin ini? Nyo dosa ronyo pun bukan le. Pernah kau lama tiut, pernah cok ada kau, pernah lumpung kau, pernah dengki ke kau, nya. Pernah kau ke kau. Apa yang kengkeng gegap ini yang perlu kita ini kan, karena berpengaruh kepada hari-hari kita, berpengaruh kepada keberkahan yang sebenarnya diberikan berkah oleh Allah tapi nggak jadi. Ya. Ini huruf istifham tetapi maknanya ta'ajub. Kita lanjut lagi. Kenapa kamu? Siapa itu karim? Ya, maka perhatikanlah kalimat. Kalau ada alladzi, alladzina, allati, allawati, ma, apalagi itu ada man, setiap kalimat yang ada itu di depannya pasti ada alif lam semuanya. Semua ada alif lam. Al-Karim, Karim itu apa? Alladzi, ada alladzi. Artinya alladzi itu menjelaskan Al-Karim. Siapa itu Al-Karim? Siapa itu yang terus memberikan rezeki kepadamu? Siapa yang menjagamu dalam kandungan itu? Siapa yang memberikan nikmat kamu ketika kamu sakaratul maut, ketika kamu di alam barzakh, ketika kamu dibangkitkan di padang mahsyar, ketika kamu dimasukkan ke dalam surga? Yang karim itu adalah alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. 3 kalimat yang berbeda. Khalaqa, yang sudah menciptakan kamu dari yang tidak ada menjadi ada. Nyudanya hana jamun. Jino kana aja natanya. Dari mana itu? Tidak mungkin ada begitu saja. Tanaman tidak mungkin ada begitu saja kalau tidak ada yang tanam dan yang diturunkan hujan. Tidak mungkin. Pasti naik tanam. Jadi makanya menyugatnya tajak ugli, Pak. Tajak ugli, narut bahu kau. Rut bahu, beda pegang nyaw bahu wallahi. Idi mau gedroji. Mana idi mau gedroji hana urun tanam, Pak. Makanya setiap yang kita ambil itu kan haram, ya. Kata gop, ya. Jadi beda pegang hana pu idi mau gedroji. Nah lemo je gedroji. Mana na lemo jak gedro kenane, Pak. Pasti ada yang punya, ya, Pak. Ya. Jadi makanya Allah mengatakan alladzi khalaqaka, yang sudah menciptakan kamu, fasawwaka. Apa itu makna fasawwa? Fasawwa itu finishing. Finishing itu bagaimana? Seperti Allah mengatakan, tsummastawa fasawwahunna sab'a samawat. Ketika Allah sudah menciptakan langit, fasawwahunna sab'a samawat. Allah melengkapkan apa-apa yang ada di langit. Ini makna sawwa. Kita buat rumah, sudah buat semuanya, tetapi finishingnya apa? Kita cat, perabot rumah tangga, ada batang asih, ada batangnya, ada batangnya. Ini fasawwa namanya. Allah ketika menciptakan bumi, makanya di dalam Al-Quran disebutkan Allah menciptakan bumi fi yaumain, 2 hari. Setelah itu naik ke atas lagi. Setelah itu Allah menciptakan bumi lagi. Fasawwa, Allah sempurnakan. Na ilaud, na nyo, na je. Ya. Ini mana sawwa. Begitu juga manusia. Setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fasawwa, fasawwahunna, fasawwa, diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Langit begitu juga. Fasawwahunna sab'a samawat. Tidak saja menciptakan langit, tapi langit itu ada pintu-pintunya juga, ada penghuninya juga. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini mana fasawwa. Jadi tidak hanya ciptakan saja, tidak, ya, tapi diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu, fa'adalak. Adalak ini apa? Tak perlu lagi kita ragu-ragu.
Umanya kurungnya hana regule. Jadi manusia itu fi ahsani taqwim. Dari dulu diciptakan sebaik-baik bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana tama lagi barang yang diciptakan oleh manusia. Jadi manusia pertama sekali menciptakan mobil, tahun dulu mobil ya. Yang bahan ubud, kemudian model putar wing motor wing. Kemudian jalannya pun tidak lebih dari 40 km per jam. 60 tetapi makin canggihnya zaman, hana leweng-weng lima dengan starter ya. Bannya juga tidak model seperti itu, canggih lah. Kemudian bodinya sudah canggih lagi, ya. Kemudian perkembangan zaman teruskan zaman, hana pakai remote ya, sudah pakai remote. Makin lama makin canggih, Pak. Mesinnya juga bisa kekuatan luar biasa, tidak 40 km per jam lagi, bahkan bisa 200 km per jam, bahkan lebih daripada itu. Kekuatannya lebih kuat lagi. Manusia tidak. Manusia dari dulu sudah canggih, Maka beda pegah katanya, Nabi Adam mau hana canggih lah. Ya, urung manusia pertama hana canggih. Artinya apa? Ini telinganya masih begini kurang, naudzubillah min dzalik. Manusia dari pertama sekali diciptakan oleh Allah sampai sekarang canggihnya sama masih. Ya. Kekuatannya sama masih, hebatnya juga sama. Kekuatan akalnya sama, semua sama. Ini yang dimaksudkan dengan fa'adalah. Fi ayyi suratin ma syaa rakabat. Ya, ini surah ini artinya apa? Allah itu menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Maka dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Fahmadillah. Memujilah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, itu manusia sudah dirakit fi surati kalbin wa khinzir. Ya, ini kata Imam Sa'di dalam tafsir beliau. Bisa saja Allah merakit seseorang itu dalam bentuk seperti anjing dan babi, Pak. Kan naudzubillah min dzalik. Nyawa lahir katanya manusia, alhamdulillah sempurna manusia. Kan benda harum. Ini dalam tafsir As-Sa'di. Jadi kata beliau itu, memujilah Allah itu, pujilah Allah Subhanahu wa taala karena manusia sudah dijadikan sebaik-baik bentuk. Kalau Allah mau, insya'a, kalau Allah mau maka manusia sudah dirakit ala surati al-kalbi wal khinzir. Babi dan anjing. Tetapi tidak juga. Ini namanya fi ayyi suratin ma syaa rakabat. Berbeda dengan tafsir Al-Qurtubi, berbeda dengan tafsir Al-Farra. Apa kata beliau? Memujilah Allah Subhanahu wa taala karena manusia itu adalah makhluk paling canggih. Manusia itu makhluk paling sempurna. Untung kata Imam Al-Qurtubi, insya'a yurakibukum ala surati dabbah, yurakibukum ala suratil hayawan. Kalau Allah mau akan dirakit sesuai dengan apa namanya? Lagi binatang. Ala hayawan, ala dabbah yang berjalan 4 kaki atau lebih dari 4 kaki. Tetapi kan tidak. Manusia begitu sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, untuk ketika lahir itu ada tangan. Itu bukan berarti tidak sempurna, tidak, ya. Itu berarti bisa saja Allah sedang menguji dia. Oh, dia jantungnya bocor, bukan berarti tidak sempurna. Ada 0,00 sekian persen yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak berfungsi telinganya, ada yang tidak berfungsi matanya. Ini maknanya apa? Bukan tidak diberikan mata oleh Allah. Matanya tidak berfungsi. Bukan tidak diberikan tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya kurang ya. Tapi pada hakikatnya semua itu sudah lengkap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saya perlu terjemahan nih sekarang nih. Saya ingin lihat bagaimana penerjemah menerjemahkan ayat ini. Ya, sekarang kita lanjut. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ini saya butuh nih. Coba yang ada terjemahan, coba baca sebentar. Saya ingin melihat kalla ini, kalla apa ini diterjemahkan oleh penafsir, penerjemah. Coba. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Ya, berarti sudah benar. Jadi kalla itu sebenarnya kan artinya begini. Kalla itu kan bisa dua. Bisa litahqiq, bisa lizajar. Litahqiq untuk menguatkan, benar. Ya, nih Pak, ini litahqiq. Kita enggak menafsirkan ini dulu. Kalla innal insana layatgha. Benar manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kalla itu lizajar. Lizajar lirrada. Itu untuk apa? Untuk ngomong yang ayat sebelumnya. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Kamu dan harta-hartamu yang kamu menghebatkan hartamu dan menghebatkan dirimu, kamu dan hartamu akan dicampakkan ke dalam neraka. 2. Ini kalla ini lain satu. Ini kalla ini maknanya bal. Bal itu bahkan. Ya, nih Pak. Jadi artinya apa? Bahkan manusia itu sudah diciptakan sebaik bentuk,
sudah diberikan nikmat, sudah diberikan rezeki, sudah dijaga oleh Allah di alam di alam roh, dijaga oleh Allah di dalam kandungan. Yang menyuhanai jaga alam kandungan apa ini ya Pak? Bagaimana cara hidup dalam air ketuban? Bagaimana cara makan seorang bayi? Coba pikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Makan dia itu hanya melalui tali pusat dia. Tali pusat dia. Maka akan apa yang dimakan ibunya, maka bayi itu makan melalui pusatnya. Menyodahkan lagi banjaran Pak. Ki banjaran baju burenan Pak. Ya. Apakah Pak Hanabu Pak? Jadi makanya dengan air itulah dia bisa hidup dalam air itu. Bagaimana wallahu a'lam bishawab. Maka Allah Subhanahu wa taala terus menjaga dia. Jadi makanya Allah mengatakan sudah saya berikan fasilitas ini, saya berikan ini, saya berikan itu. Bahkan mereka itu lebih dahsyat daripada itu lagi. Kalla bal tukadzibuna biddin. Mereka itu tidak yakin pada hari kebangkitan. Artinya sudah diceritakan oleh Allah, saya menciptakan kalian, saya memberikan rezeki kepada kalian, saya berikan nikmat kepada kalian. Bahkan mereka lebih dahsyat lagi keingkarannya kepada Allah. Apa dahsyatnya? Tidak percaya kepada hari kebangkitan. Hanai patih orang kebangkitan. Maka yaumuddin di situ, yaumuddin bukan hari agama, jangan salah itu. Maka kita ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu dalam terjemahan diterjemahkan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa mendustakan agama? Din itu bukan agama dalam konteks ayat itu. Ini juga maliki yaumiddin, atau bacaan yang kedua maliki yaumiddin. Din di situ bukan dalam konteks agama, tidak, tetapi i'tiqad, syariat itu, din itu. Kemudian din itu yaumul qiyamah, yaumul ba'thi. Ini dalam tafsir Al-Baydhawi. Maliki yaumiddin, Allah itu sepenuhnya hari kiamat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak membuat ini, buat itu, menyuruh dan melarang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah itu Maliki yaumiddin. Atau kalau kita baca Maliki yaumiddin alladzi yamliku. Itu malik itu menunjukkan kepada makna tamlik. Artinya semua dimiliki oleh Allah. Kalau semua sudah dimiliki oleh Allah, Imam As-Sa'di mengatakan min sifatil malik ya'mur wa yanha. Dia berhak menyuruh dan melarang. Kita punya rumah, kita bisa buat aturan. Setiap tamu yang datang kita kasih tahu, ini pulang jam sekian, ini sekian. Kenapa? Kita punya rumah, yang punya rumah kita, yang punya kawasan kita nyo, yang po kampung, yang ngatur kampung pakai ci je beraturan. Nyo jame hanya truk po sekian, nyo debit. Ya, demikian pula Allah buat aturan juga. Bagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala? Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Ketika di padang mahsyar nanti tidak ada satu orang pun yang bisa macam-macam kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saya tidak bisa memberikan syafaat sembarangan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna bal tukadzibuna biddin. Ini kalau di dalam kajian, ada satu kajian memang susah juga kajian ini, namanya iltifat nih. Iltifat itu apa? Membalikkan kata ganti, membalikkan kata ganti itu iltifat. Jadi iltifat ini kita harus memang kajian-kajian ini kajian tingkat level tinggi ini. Kita susah juga melihat iltifat kalau kita tidak melihat latar belakang ayat itu. Sebenarnya ayat ini kan bal yukadzibuna biddin. Ya. Ini tukadzibun adalah iltifat dari yukadzibuna biddin. Ini sebenarnya Allah ingin ngomong apa? Bukan tukadzibun. Kalau tukadzibun kamu, tetapi Allah ingin mengatakan bahkan mereka itu. Ya, nih, Pak. Damirnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan begini, bukan mereka saja yang mengingkari, Pak. Ada orang-orang setelah mereka, ada orang-orang setelah kafir Quraisy itu, Pak. Ada generasi-generasi selanjutnya yang tidak percaya kepada hari kiamat. Ya. Makanya bukti tidak percaya pada hari kiamat apa mana itunya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Burung yang membiarkan anak yatim begitu saja. Kalau dia yakin kepada hari kiamat, maka dia tidak membiarkan ayat itu begitu saja. Orang yang meninggalkan salat, kalau dia yakin kepada hari kiamat, maka dia tidak akan pernah meninggalkan salat. Maka kenapa dia tinggalkan salat? Hana yakin ke roh kiamat. Kenapa dia buat maksiat? Hana yakin ke roh kiamat. Kenapa dia melenggeh? Tidak yakin pada hari kiamat. Kalau dia yakin, ketika dia mengurangi timbangan tingan, kapan lo nyonyo leke pertanggungjawaban Allah bagaimana? Bahkan yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kejahatan saja, Pak. Nikmat juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya nikmat ada, Pak. Nikmat yang kita dapatkan dengan yang halal, Pak. Kita seorang pekerja, katanya seorang pekerja cleaning service, Pak. Dah kerja dari bunga halal demi hartanya, Pak. Ijo peng, Pak, nyopeng, peng kerja halal, Pak. Yang halal itu saja ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang haram. Kita berbuat suatu hal yang baik,
Naim, yang nikmat. Artinya apa? Tidak ada mengganggu orang lain, itu saja ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lain yang mengganggu orang lain. Kita ambil hak orang lain, kita makan punya orang lain, kita menzalimi orang lain. Maka itu juga lebih-lebih lagi dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi bal ini maknanya bahkan ya. Jadi bal itu apa namanya? Kalla. Kalla itu tidak masuk ke dalam tahqiq yang sudah pernah kita ngomong, tidak masuk ke dalam zajar. Tetapi dia itu di antara tahqiq dan ini, Pak, itu maknanya bahkan ya, maknanya bal. Kalau penafsir mengatakan bimakna bal, katanya. Bal itu bahkan. Jadi artinya bahkan mereka lebih dahsyat lagi ingkar kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu wa inna alaikum lahafidhin. Ya, diperhatikan baik-baik ayat ini, Pak. Artinya apa? Tidak hanya 2 malaikat sebenarnya. Lahafidhin, inilah yang ada dalam tafsir Ibnu Abbas, Pak. Seorang itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti ada 10 malaikat, kata Ibnu Abbas, yang selalu menjadi saksi kepada dia ketika dia di dunia. Memang kalau di samping cuma 2. Ini diakui sendiri oleh Allah, mengatakan kiraman katibin. Apa itu kiraman katibin? Saya minta coba baca terjemahan dulu. Jangan keliru nanti kiraman katibin, coba. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan. Ya, terus lanjut. Kiraman katibin yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Nya keliru. Kiraman katibin, dia itu memuliakan Allah, bukan dia yang mulia. Kiraman katibin. Kiraman katibin, malaikat yang selalu memuliakan Allah. Apa maksudnya? Setiap perintah Allah apapun akan dia catat. Ya, itu makna kiraman katibin. Jadi kiraman itu dia selalu memuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun diperintahkan Allah dia patuh. Apapun yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Ini maksud kiraman. Jadi bukan malaikat itu yang mulia, tidak, tetapi yang mulia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu memuliakan Allah. Efek dari memuliakan Allah, dia patuh kepada Allah apapun yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah lengah. Maka apapun yang keluar dari mulut kita, apapun gerak-geri kita, kecuali hati yang tidak dicatat oleh malaikat karena malaikat tidak tahu. Ya, maka nanti adanya yaumul hisab. Yaumul hisab itu adalah hari perhitungan. Diperhitungkan mana saja amal ibadah kita yang bisa dipakai atau tidak bisa dipakai. Makanya ada catatan malaikat yang kurang. Mana kurang itu? Catatan hati tidak ada. Maka ini adalah dialog Allah dengan malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikatku hafadzah, kalian itu raqibu ala abdanihim. Kalian menjaga cuma tubuhnya saja, casingnya saja, apapun yang mereka lakukan. Tetapi saya, kata Allah kepada malaikat, ana raqibu ala qulubihim. Saya menjaga hati mereka. Makanya kalau hatinya tidak benar, sehebat apapun amal ibadah itu ditolak semua, ditolak semua. Nya dajak tembayang untuk karena dengki ke kau, Pak. Bahi kalian ni kau, bahaji ni kau. Ya pedih bak kau. Ujub lagi, Pak. Tidak diterima sedikit pun oleh Allah. Berinfak begitu juga. Untuk supaya apa namanya? Supaya ujub, takabur ya. Maka semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kiraman ini, Pak. Katibin itu selalu catat, dia catat saja. Kita salat tahajud dia catat. Malaikat tidak mau tahu kita ikhlas tidak ikhlas kita beribadah. Ketika kita berinfak dicatat berinfak. Walaupun kita tidak ikhlas dalam hati kita. Ya, malaikat yang penting dia catat saja. Ini namanya kiraman katibin. Tetapi di sini wa inna alaikum lahafidhin. Hafidhin itu dalam bentuk jamak. Bukan 2 orang, bukan hafidhain. Kalau hafidhain itu bisa apa namanya? 2. Tapi inilah hafidhin. Penggunaan kalimat kiraman katibin adalah sebuah majas mursal alaqah juz'iyah. Ini 2 malaikat adalah bahagian daripada malaikat-malaikat yang lain. Ini dipertegas oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Setiap seorang itu ada 10 malaikat yang terus mengikuti dia. 2 malaikat itu adalah kiraman katibin. Bukan namanya kiramannya. Bukan namanya kiraman metalah. Dan yang itu malaikat. Nyonan malaikatnya kiraman, nyo katibin. Kau ni, Pak. Kiraman katibin, ini malaikat ini memuliakan Allah. Saking dia memuliakan Allah dan dia takut kepada Allah, apa namanya? Semua dia catat. Tidak lengah dia sedikit pun. Tidak lengah terhadap apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu, dan dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katibin, sifat mereka mencatat. Yang jelas mencatat, tidak protes. Nya bukan minta, nya bukan hana protes, yang penting catat. Ya. Seperti CCTV. CCTV tugasnya merekam. Nah, ada dia protes, Pak. Waktu dia pudek CCTV, protes oleh CCTV. Hai tipulan hana ni untuk nyoba hana urusannya, Pak. Jadi itu urusan apa? Itu urusan hati.
Yang jelas CCTV itu urusan dia cuma melihat si fulan masuk kemari ambil celeng berdebik luar berarti dia mencu. Ya, dia tidak mau tahu CCTV itu apakah itu adalah orang BKM ke atau BKM apa ya pindah celeng kan gecu kan pindah baik berdui deh tapi CCTV mengatakan kecok celeng berdebik luar. Dia tidak mau tahu dia. Dia yang tahunya apa? Fisiknya saja. Ya, dia tidak mau tahu itu pencuri atau bukan pencuri. Yang jelas apa yang dia buat catat. Ya. Tetapi Allah mengatakan saya wa ana raqibu ala qulubihim. Saya menjaga hati mereka kata Allah. Ini kiraman katibin. Ya, kita tutup ayat ini. Ya'lamuna ma taf'alun. Ini dalam konteks apa ini? Ini dalam tanda kutip ya, jangan salah ini. Ini kalau kita lihat di dalam terjemahan itu diterjemahkan dia mengetahui semuanya. Ya, dalam tanda kutip. Malaikat tidak mengetahui semuanya. Yang diketahui cuma perbuatan zahir saja. Karena ibadah kan ada dua. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Nikmat begitu juga, ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Azab begitu juga, ada azab zahir, ada azab batin. Ya. Mana azab zahir, azab batin? Azab zahir kita kendaraan hilang, rumah butuh, gedenya sakit, nyata zahir aja Pak. Azab zahir bagi orang yang tidak salat dikenanya azab aja. Tapi bagi orang yang beribadah itu bukan azab istilahnya Pak, cobaan ya. Cobaan zahir namanya Pak. Ada yang sedang diuji oleh Allah. Satu. Ada juga batin Pak, ya, azab batin. Maka ketika kita melihat seseorang nikmat tahu dia benyana gejuk fasilitas mendung oleh Allah. Kita tidak tahu batin dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada batin getemayang tan taputan mandung tan. Maka kita jangan salah sangka dulu. Jangan melihat rumah bahagia tak urungnya mandung gejuk oleh Allah getemayang tan taputan hidup makmur sabe ya, Pak. Kita jangan salah. Dia sedang diazab batin oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunggu waktu diangkat tiba-tiba diambil tiba-tiba oleh Allah, mereka mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini azab batin. Kalau seorang sudah diazab batin akan lebih susah dia dibandingkan diazab zahir. Menyo diazab zahir, gadah kendaraan tinggal blolom ya nama. Oh hana mendemai jabatan, tinggal di dalam ya nama. Oh sakit, pun aja trip-trip pulih hero ya nama. Tapi kalau azab batin, yang terazab juga dia apa? Terazab itu fasanu yasirhu lil usra. Selama-lamanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia nanti minta maaf pada Allah. Maka continue diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam dunia dia hana mengati. Ketika sakarno hana mengajati. Ketika alamat hana mengajati. Dibangkitkan di pada masa hati hana mengaji. Tersiksa hatinya. Ya. Ketika masuk ke dalam neraka juga tersiksa hatinya. Makanya neraka itu yang diincar oleh neraka itu bukan tangan yang berbuat maksiat, bukan mata yang diincar, Pak. Allati tattali'u 'alal afidah, yang diincar adalah hati, Pak. Sumber dosa itu di sini, Pak. Ya, nih, Pak. Makanya menyo katanya ya populih jaro itu mecu ada gobek jaro ada populih. Tajak beton dulu dia jaro itu mecu tapi kan jaro ada populih, Pak. Tajak ba alim ulama lain dulu nyo jaro itu mecu tapi ki penjara baik itu mecu, Pak. Nyo matai kalau mati tapi ki penjara baik kalau mati, Pak. Baik tanyang bak matai, Pak. Baik tanyang bak perut dia baju haram di tiuro. Hati pelih hilapnya. Maka sumber semuanya hati, Pak. Makanya api neraka itu allati tattali'u 'alal afidah. Yang dia incar itu adalah nyo, raja aja diincar, Pak. Kenapa? Yang membuat mata cuknya, yang membuat jaronya cuk ada gop, yang membuat perut ni makan haram, itu semua gara-gara hati buruk akai. Makanya Imam Ghazali mengatakan begini. Lau sakanal qalbu sakanat jawarihu. Kalau hati sudah tenang, semua tenang, Pak. Jaro tenang, mandum tenang, Pak. Maka uru-uru yang tenang, Pak. Hatinya ketenangan, Pak. Maka orang yang khusyuk dalam beribadah itu Allah kan tenang, Pak. Berarti hatinya tenang. Makanya orang yang hana tenang kalau gedih tiga, Pak. Ya. Belum dia imui baca ayat panjang kan, belum ke jahanam pun. Gaya baca aci, kaligrafi baca ayat tu hai mak. Baca aci mendum. Baca aci buku yang menulis lika kau baca aci kan karena aku baca leh ya, Pak. Karena aku baca ilmu panjang. Nyorum mupum kan dia dengar, mupum mangat gini, Pak. Nyorum anak mupum ke pui baca mau panjang tak lagi. Lun cici belum baca mendum nai, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya hati-hati yang ada tulisan-tulisan belakangnya sampai mengganggu orang lain, Pak. Boleh beli dua gratis satu. Koi danyang jemaah likan, boleh beli dua gratis satu. Hana musuh ibadah. Habis assalamualaikum ya juga edekunya beli dua gratis satu apa ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makanya ini kita jangan salah apa namanya? Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu mengetahui semuanya dalam tanda kutip, ya. Yang diketahui adalah zahir saja, batin tidak. Yang diketahui apa? Apa yang keluar dari mulut saja.
apa yang kita realisasikan, Pak. Tak pegaknya, tak termicu, tak pegaknya, nyanyi depu mana? Tak ibadah, nyanyi depu 5 rakaat. Yang itu yang dicatat, Pak. Tidak satu pun yang tersisa. Ya. Tadi dia ada laporan juga. Ni subuh ini baru melapor 2 malaikat. Waktu ganto 2 malaikat lama. Nanti asar catatan itu naik lagi, 2 itu naik lagi, Pak. Dan ganti 2 malaikat lain lagi, Pak. Artinya apa? Kita dalam satu hari itu ada 4 malaikat yang mencatat kita. Ya. Menyo CCTV cuma padumnya, tak pulennya ke habis. Len lampu kah hana mohole di CCTV, Pak. Tapi ini sekecil apapun yang kita lakukan akan dicatat. Dia tidak mau tahu malaikat ni apa ikhlas tidak ikhlas, enggak mau tahu. Yang jelas dia naikkan nanti kepada Allah, dia nampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Ya, Pak Kecik. Ada pertanyaan, Pak Kecik? Cukup ya. Jadi kalau kita buka pertanyaan pun nanti panjang lagi, ya, Pak. Jadi artinya saya cukup saja sampai sekian, demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luluan dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.